Halo teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Teman-teman, di video kali ini saya ingin memperlihatkan dan berbagi pengalaman ya. Dan sebelum lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info-info dan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa teman-teman share, komen, and like juga ya. Terima kasih. Nah teman-teman, ini berapa bulan gitu ya saya beli anggrek bulan ini. Dan yang saya tahu dan saya lihat ini kan medianya pakai pakis cacah ya teman-teman. Pakai pakis cacah yang lumayan agak halus ya. Tapi saya awalnya saya berpikir kalau ini memang murni semua tuh medianya pakis cacah teman-teman. Dan ini ada kemarin saya lepas ya, saya repotting satu. Tapi maksud saya kan karena apa terburu-buru gitu ya. Cuma saya sekedar mau lihat aja gitu. Media dalamnya seperti apa gitu. Begitu saya apa namanya? Saya angkat media tanam pakis cacah. Oh, nggak taunya di dalamnya ada moss putihnya. Media asalnya itu tidak dibongkar ya teman-teman ya. Dan untungnya itu saya tidak sering-sering disiram. Kalau kita tidak tahu itu di dalamnya kan kita berpikiran pasti ini medianya semua pakai caca ya teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang memang apa namanya kalau kita beli anggrek bulan dalam pot ini harus kita lihat dulu atau repotting lah paling tidak ya teman-teman supaya kita tahu di dalamnya itu medianya persisnya apa gitu teman-teman. Jadi nah saya repotting anggrek ini, anggrek bulan ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini tuh ya. Ini masih ada media aslinya itu media bawaannya moss putih ya teman-teman ya. Tapi moss putihnya ini memang agak sedikit ya, tidak terlalu banyak ya. Dan saya lepas ya moss putihnya ini, saya lepas. Akarnya sih memang bagus ya teman-teman ya, akarnya. Cuma untungnya ini kan saya tidak sering siram. Karena awalnya saya berpikir kalau ini medianya pakai caca. Jadi kan saya pikir kan nanti tidak terlalu basah gitu ya. Makanya begitu saya tahu saya bongkar yang satu, saya repotting yang satu itu, oh ternyata ada media aslinya ini moss putih ya teman-teman. Nah ini saya buang ya akar-akar yang tidak bagus ya, yang sudah kering ya. Dan kita tidak habiskan moss putihnya, masih ada sisa sedikit ya teman-teman. Dan kita rendam dulu di air yang saya sudah kasih fungisida ya. Fungisida dan vitamin B1 teman-teman itu airnya. Jadi saya sudah campur ya. Apa namanya untuk kita rendamkan dulu gitu ya. Dan satu lagi, dan ini kondisinya itu ada bunga ya teman-teman ya, ada tangkai bunganya yang baru mekar 3 kayaknya ya teman-teman. Baru mekar 3 ya, yang lainnya masih ini ya kenop ya, ada kenop-kenopnya ya teman-teman ya. Tapi ini akarnya kurang sehat ya teman-teman. Akarnya ini banyak yang kosong ya, banyak yang kopong-kopong, jadi saya buang ya. Terus media tanamnya, media moss putihnya saya bongkar semua.
karena ini akarnya kan kurang bagus ya. Jadi saya kalau kalau tidak dibongkar semua ininya, moss putihnya, kita tidak bisa potong akar-akar yang sudah tidak bagus ya. Dan ini saya rendam juga ya. Daunnya juga disiram-siram sedikit sama fungisida ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai menanamnya ya. Saya mau tanamnya ini pakai pot yang tempat sendok ya, sebetulnya nih tempat sendok ya teman-teman. Ada beberapa hari yang lalu kan saya upload video tentang split anggrek doritis ya. Dan sama ini tempat yang saya buat tanamnya nih, potnya ini sama tempat sendok juga. Cuma yang tempat sendok ini ukurannya lebih besar sedikit dari yang saya split doritis itu ya teman-teman ya. Ini lebih besar ya. Kenapa saya pakai tempat ini? Karena bagus ya teman-teman ya. Dan lubang-lubangnya kan ada di atas gitu ya. Jadi kita kasih arang di bawahnya agak tinggi ya arangnya ya, supaya nanti posisi anggrek bulannya itu adanya di atas arang pas yang ada lubang-lubang banyak itu teman-teman. Nah, kan nanti enak ya, dia punya apa, lubang-lubang itu untuk akarnya itu bagus ya teman-teman ya. Jadi ada sirkulasi udara yang bagus ya teman-teman untuk akar anggreknya ini ya. Seperti biasa ya, setelah kita letakkan, kita yang awal di bawah itu arangnya yang besar-besar ya teman-teman, supaya untuk meninggikan aja gitu. Karena kan kita posisi tanamnya agak ke atas ya teman-teman ya. Jadi arang yang di bawah nggak apa-apa, kasih yang besar. Nanti setelah kita posisikan plant anggrek bulannya, pada akarnya itu kita kasih arang yang lebih agak kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah, kalau pakai pot ini teman-teman, kalau kita mau gantung kita tinggal kasih kawat teman-teman. Itu mudah sekali, banyak lubang-lubang ya. Kita tinggal kasih kawat dan kita bisa gantung teman-teman kalau memang mau digantung gitu ya. Nah, ini kita kasih apa namanya, arang-arang yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Arang-arang yang kecil-kecil ditaruh di pinggir-pinggirnya gitu ya. Nah, mudah ya. Kalau untuk menanam anggrek bulannya, saya kan sudah ada ya beberapa videonya gitu ya. Udah mudah lah ya untuk menanamnya, gampang ya. Cuma ini dalam pengalaman saya beli anggreknya itu, yang saya lihat kan media tanam pakis caca. Jadi kita harus apa namanya, kita harus tahu juga di dalamnya ini medianya seperti apa, pakai apa gitu teman-teman. Nih pengalaman saya ya teman-teman ya. Semoga nanti juga teman-teman bisa kalau pas nanti beli anggrek itu, kalau tidak ada terlihat media yang di dalamnya, kita harus repoting deh. Repoting supaya kita tahu. Karena ini pengalaman ya. Awalnya saya berpikir kan ini media tanamnya pakis caca. Nah, seperti ini teman-teman ya. Seperti biasanya saya kalau menanam anggrek bulan itu akarnya pasti di atas ya teman-teman ya. Dan ini saya di pinggir-pinggir atasnya itu kan dikasih moss hitam ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang memang bisa siram tanaman anggrek bulannya setiap hari gitu ya, bisa siram, teman-teman tidak perlu menambahkan lagi moss hitam sebetulnya. Kalau memang waktunya ada untuk menyiram setiap hari ya teman-teman ya. Kalau saya kenapa ditambah moss hitam, karena
kadang saya, selalu ditinggal pergi gitu teman-teman. Jadi menghindarkan jangan sampai kekeringan, tidak ada yang menyiram gitu teman-teman. Makanya saya selalu dikasih moss hitam lagi gitu. Nah, kalau yang, untuk plant yang anggrek bulan ini, kan akarnya tadi banyak yang kurang bagus ya teman-teman ya. Saya sudah gunting-gunting ya, jadi kan pendek tuh teman-teman akarnya. Jadi saya, solusinya itu karena akarnya pendek, saya kasih moss hitam, saya ikat sama benang gitu ya teman-teman untuk menjaga kelembapan. Karena nanti kan, saya tanamnya maunya, akarnya itu lebih ke atas ya gitu teman-teman. Jadi, saya, kasih moss hitam yang saya, lilitkan, pakai benang ya teman-teman, supaya apa namanya, megang aja gitu, moss hitamnya sama akarnya ini. Akarnya kan pendek sekali nih teman-teman. Nah, seperti biasa yang paling bawah kita kasih, arang yang besar ya teman-teman ya, untuk supaya dia lebih tinggi aja. Jadi posisi tanamnya kan kita selalu di atas ya. Jadi kalau saya menanam anggrek bulan itu, lebih ke atas gitu teman-teman ya, supaya akarnya tidak tertimbun ya. Teman-teman pasti sudah, tahu lah ya. Teman-teman pasti juga sudah bisa. Ini kan, sekedar apa ya, berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman karena media tanam waktu pada saat saya beli itu, pakai Caca ya teman-teman ya. Jadi untuk diingatkan lagi buat teman-teman, kalau kita beli anggrek bulan agak dalam pot yang tidak kelihatan, media tanam aslinya, lebih baik kita repotting. Jadi, tahu ya. Sebetulnya, tadi itu, media pakai Caca juga nggak apa-apa, tapi harus dikurangi. Karena tadi itu akarnya tertimbun semua teman-teman. Akarnya harus dikurangi dan harus penyiramannya juga harus, bisa diatur gitu ya teman-teman. Karena kan moss putihnya belum dilepas gitu. Tapi saya rasa sih lebih aman dilepas ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, kita menyiramnya, tidak khawatir, busuk ya akarnya gitu teman-teman. Nah seperti biasa kita posisikan, kita kasih arang-arang yang, kecil-kecil ya teman-teman. Ini sebetulnya kalau, yang sebenarnya gitu untuk pertumbuhan akar dan pohonnya, anggrek bulan ini ada, apa namanya, ada tangkai bunganya harusnya sih dipotong ya teman-teman ya, agar, fokus, pertumbuhan untuk, ke akar dan daunnya gitu ya teman-teman ya, nutrisinya gitu maksudnya. Karena saya sayang untuk potong ini karena masih ada kenop-kenop yang belum, mekar gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita, coba untuk merawatnya, untuk pertumbuhan akarnya nanti bagaimana, dan untuk, bunganya nanti kelanjutannya bagaimana nih. Semoga aja, bunganya tidak stres ya teman-teman ya, dan, pohonnya, plant anggrek bulannya supaya subur gitu teman-teman ya. Jangan sampai, dia terhambat gitu. Tapi, daunnya sih bagus ini teman-teman, daunnya, akarnya juga memang tidak terlalu ini juga, ada yang bagus juga akarnya. Cuma pendek, akarnya pendek-pendek teman-teman. Nah teman-teman untuk diingatkan lagi ya, saya ingatkan kalau beli, plant anggrek bulan, medianya diperiksa dan repotting dulu, supaya kita tahu di dalamnya, ada media apa yang dipakai gitu teman-teman ya.
Semoga video saya ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Teman-teman, ini sudah selesai ya. Untuk anggrek bulan seperti ini kan, kalau kita kasih lubang-lubang potnya yang banyak begini gitu ya teman-teman, bagus ya untuk pertumbuhan akarnya ya, mendapatkan udara yang cukup ya teman-teman, akar anggreknya supaya sehat gitu teman-teman. Jadi ini setelah ini jangan kita siram dulu beberapa hari gitu ya teman-teman ya. Karena kan ini mousnya juga masih basah gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton channel ini. Dan jangan lupa teman-teman, like, comment, and share ya teman-teman. Supaya saya lebih semangat lagi membagikan info-info dan video terbaru dari channel saya. Terima kasih, semoga sehat selalu.